Halo semuanya, rekan-rekan Ranah Suci Abadi, kita berjumpa kembali di channel My Novel. Sebelum alur ceritanya dimulai, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan dengan update episode terbarunya. Jika suka silahkan like dan share, dan komen. Tanpa lama-lama lagi ayo, kita ke alur cerita. Legend of Martial Immortal, episode 134. Boom, Yan Wutai meraung melewati Gunung Putri Giok, dan Ye Chen melemparkan kembali bayangan angin dengan pukulan. Feng Yingguilei melakukan serangan balik dan meluncurkan dengan satu telapak tangan. Namun, telapak tangan ini benar-benar jauh dari yang sebelumnya. Semuanya karena kekuatan sihir segel di tubuhnya dihancurkan oleh Ye Chen, dan telapak tangannya, meskipun itu bukan keterampilan metafisik yang lemah, tidak memiliki kekuatan spiritual untuk mendukungnya, dan itu hanya dangkal. Sekarang giliranku. Tenggorokan Ye Chen Bi melesat seperti cangkang. Kocok gunung. Sebelum menunggu Feng Ying untuk menstabilkan sosoknya, dia maju dengan pukulan yang mendominasi. Kuang sial, tinju sepertinya mengenai pelat baja, dan percikan api juga bergesekan di permukaan tubuh Feng Ying, tetapi tidak ada Feng Ying dari tubuh spiritual. Tubuh itu ditenggelamkan oleh tinju Ye Chen di tempat, dan tinju terlihat jelas. Ben Lei, Ye Chen menembak lagi, menanamkan semua vitalitasnya di telapak tangannya, dan satu telapak tangan meninggalkan sidik jari pada Feng Ying. Kang Long, misteri naga-naga yang lebih kuat meledak. Feng Ying hancur bola-balik, dan juga melawan beberapa kali selama periode itu, tetapi setelah jimat di tubuh rusak, tidak diketahui bahwa kekuatannya turun, dan bahkan kecepatannya terlalu lambat, dan sepertinya dia tidak bisa mengikuti irama Ye Chen. Kakekmu, aku akhirnya mengangkat alisku dan menghela nafas. Ye Chen berteriak, jengkel, dan udara cemberut di hatinya tercekat. Dia memukul Feng Ying dalam 3 atau 2 langkah, dia mengepalkan tentakel dengan kedua tangan dan menanamkannya, postur membelah huasan menghancurkan dengan kuat di bahu Feng Ying. Kuang sial, itu adalah suara tabrakan logam lagi, dan pedang surga menghantam, hampir melepaskan lengan Feng Ying. Biarkan kamu memukulku, biarkan kamu pukul aku. Ye Chen berbisik terus-menerus, menggerakkan langit untuk membuka dan menutup, dan setiap kali dia menembak, dia bisa meninggalkan bekas pedang yang dalam pada Feng Yingguilei, kecuali tubuh Feng Ying susah, dia akan terbelah 2 di tempat. Meskipun Feng Yingyu melawan balik beberapa kali, mereka semua ditekan. Rusak. Dengan teriakan Ye Chen, dia meninju tubuh Feng Ying dengan pukulan, dan kemudian jimat kedua di tubuh Feng Ying ditangkap. Segel misterius ini menyegel metode misterius. Dia juga ingin mendapatkan tubuh Sun Zixuan. Pada saat ini, jimat di tubuh Feng Ying dihancurkan satu persatu dan diambil, dan tidak ada kekuatan untuk berbalik. Hancurkan kamu. Setelah kutukan yang keras, Ye Chen memasukkan Tianyi ke panggung Yanwu, dan kemudian membunuh dengan tangan kosong. Kuang sial. Hah. Selanjutnya, ada suara seperti itu di panggung Yanwu. Setiap kali Ye Chen mengambil gambar, dia bisa meninggalkan pukulan pada tubuh Feng Ying. Berikan aku. Akhirnya, seluruh tubuh Feng Yingyu diaduk oleh Ye Chen. Bang! Berpegangan pada kaki Feng Ying dengan erat, Ye Chen membantingnya di platform Yanwu yang keras, dipukul oleh ini, dan menghancurkan lubang bentuk manusia, jatuh yang kokoh. Itu adalah permainannya yang biasa. Biarkan kamu memukulku. Ye Chen membanting lagi, dan Ye Chen menghancurkannya di atas panggung lagi. Biarkan kamu memukulku. Ini adalah ketiga kalinya. Biarkan kamu memukulku. Feng Yingyu digerakkan lingkaran penuh, dan dihancurkan untuk keempat kalinya. Bang! Boom! Raungan itu tak ada habisnya, dan Ye Chen, binatang buas yang kuat, menghancurkan bayangan angin di atas panggung pertempuran berulang kali, dan setiap kali dia menembak, dia ditemani oleh serigala yang melolong. Sebelum tumpul, dia dibuang dengan lahap. Saya tidak tahu kapan gemuruh di panggung Yanwu berhenti. Pada saat ini, di tengah-tengah Yan Wutai, ada lubang besar, yang dihancurkan oleh Ye Chen, dan Feng Ying terbaring di dalamnya. Seluruh tubuh yang keras terdistorsi, dan saya tidak melihat bentuk manusia. Saya tidak tahu itu. Bagaimana dengan tumpukan besi busuk tembaga? Tetapi pada saat ini, Ye Chen berjongkok di samping Feng Yingyu, melihat ke sana kemari. Aku tahu itu sedikit lebih ringan. Ye Chen bergumam sambil melihat sekeliling berulang kali. Para Kasim Heng Yuezong dibagi menjadi 4 tingkatan langit dan bumi. Alasan mengapa dia memandang Feng Yingsun adalah untuk mempelajari perbedaan antara Suan dan Kasim ini, untuk membantunya meningkatkan Suan-Suan di masa depan. Level Suan Guilei jauh lebih sulit daripada level manusia Guilei, Ye Chen mengerang setelah menyentuh dagunya. Ada 2 jimat dalam kalajengking misterius, satu adalah rahasia-rahasia materai, dan yang lainnya adalah kekuatan spiritual. Selain ini, pasti ada pengekangan lain di tubuh murai kelas Suan. Memikirkan ini, Ye Chen tidak bisa membantu tetapi menggosok alisnya. Dia dipukuli terlalu banyak sebelumnya, sehingga dia berbalik untuk memukul Feng Ying dan tidak peduli. Serius, ini telah menghancurkan banyak pembatasan dalam tubuh Feng Ying. Menarik pandangannya dari Feng Yingyu, Ye Chen mengeluarkan mantra sihir yang dia ambil dari tubuh Feng Ying. Membuka mata Xianlun, Ye Chen dengan hati-hati melihat jimat di tangannya. Dari jimat, dia melihat rune yang saling terkait, dan kadang-kadang dia bisa melihat 1 atau 2 gambar.
Itu adalah misteri misterius. Ini benar-benar misterius. Ye Chen menyentuh dagunya, mulutnya penuh desahan dan berseru, adalah mungkin untuk menyegel misteri-misteri dalam pesona sihir. Tampaknya master pertama Sekte Heng Yue yang memprakarsai mistisisme ini adalah meritokrasi. Orang-orang, Ye Chen, baru saja berpikir, suara Chu Xuaner terdengar. Suara itu tidak jatuh, aromanya datang, dan sosok Chu Xuaner sudah berada di tepi pintu keluar dakeng. Ini, melihat Ye Chen di lubang besar, dan kemudian melihat bayangan Feng Yin yang dipukuli di kaki Ye Chen, wajahnya tiba-tiba menjadi sangat indah. Yukao sedikit terentang, dan dia tidak bisa berbicara untuk sementara waktu. Ayo, Feng Yin Gui Lei adalah favoritnya materials. Bahan yang digunakan untuk membuatnya adalah kelas atas. Dia telah diberkahi dengan misteri misterius dan kekuatan spiritual, tetapi sekarang telah menjadi tumpukan limbah tembaga dan besi. Tanpa sadar, tangan Chu Xuan Ryu hanya bisa menutupi hatinya. Di pipi yang indah, dua kata tertulis dengan jelas tertekan. Tuan, aku mengalahkannya, jadi aku bisa turun gunung. Ye Chen tersenyum dan keluar dari lubang besar. Setelah mendengar itu, Chu Xuaner menundukkan kepalanya dengan tajam, memelototi Ye Chen dengan keras, dan masih ada percikan yang berdenyut di mata yang indah itu. Nak, tahukah Anda berapa banyak upaya yang telah saya habiskan untuk membangun yang ini? Aku tidak tahu. Kepala Ye Chen bergetar seperti mainan. Jika kamu tidak tahu, kamu akan membunuhku. Kamu benar-benar bagus dalam hal itu. Chu Xuan menatap Ye Chen dengan marah. Kamu memintaku untuk bertarung. Ye Chen buru-buru memanggil ketidakadilan. Selain itu, dia memukulku lebih dulu, lalu membicarakannya, dan memperbaikinya jika dia dinonaktifkan. Berkultivasi. Chu Xuaner menatap Ye Chen lagi, apakah kamu tahu betapa sulitnya membuat bahan untuk membuat pupa kelas Xuan? Apakah kamu tahu berapa banyak energi yang diperlukan untuk membuatnya? Kalau begitu kamu tidak bisa menyalahkanku. Ye Chen membentangkan tangannya, seekor babi mati tidak takut air mendidih, kamu memintanya untuk bertarung denganku. Begitu kata ini keluar, Chu Xuaner terdiam. Bukankah Ye Chen mengatakan yang sebenarnya? Hari itu, dia membiarkan Feng Yingyu melakukan sparring Ye Chen, tapi apa yang tidak dia duga adalah bahwa Feng tingkat Xuan dikalahkan oleh Ye Chen. Siapa yang bisa menyalahkan ini? Chu Xuaner mengejutkan perutnya, menyalahkannya karena terlalu percaya diri pada Feng Ying, dan menyalahkannya karena terlalu kecil untuk melihat bayinya magang. Jika dia memberinya istri pertama sebagai teman, dia masih akan dipukuli. Besi tua, turun. Chu Xuan dimarahi dalam kecemasan. Mendengar ini, Ye Chen tertegun, buru-buru berbalik dan berlari menuruni gunung, berlari lebih cepat dari kelinci, karena takut bahwa Chu Xuaner akan memberinya tendangan balik. Setelah melihat punggung Ye Chen, Chu Xuaner melirik bayangan angin di lubang yang dalam lagi, kecuali warna marah di mata yang indah, hanya ada kejutan. Masih terlalu kecil untuk melihat anak ini. Amarah menghilang, Chu Xuaner tersenyum. Dia tahu terlalu banyak tentang kengerian Feng Ying. Zenyang biasa tidak bisa memenangkannya sama sekali, tetapi dia dilemparkan ke tumpukan besi oleh murid-muridnya. Tentu saja, Feng Ying adalah kerja kerasnya, tetapi dia lebih kejutannya adalah. Dalam usianya, kamu akan menjadi Chu terkenal. Chu Xuaner tersenyum lembut. Kata-kata itu jatuh, dan dengungan datang dari Yun Feng ke satu arah. Chu Xuaner berbalik dengan tajam. Masih ada kegembiraan di mata yang indah, hati keluar. Episode 135. Berlari sepanjang Gunung Giok, Ye Chen dengan rakus menyedot aura yang melayang di udara. Wow, bernapas dalam-dalam, Ye Chen menatap pintu bagian dalam. Dimanapun Anda melihat, ada awan dan kabut, ada gunung-gunung Lingshan yang tersebar, puncak-puncak yang indah, pohon-pohon yang menjulang tinggi, dan pohon-pohon. Aura lebih dari 3 kali lebih kaya dari pintu luar. Ye Chen bergumam dari waktu ke waktu ketika dia berjalan, itu memang pintu bagian dalam, dan benar-benar ada banyak murid di dunia nyata. Ketika mereka melihat Ye Chen, para murid yang lewat hanya bisa meliriknya, menunjuk Ye Chen, dan kadang-kadang ada bisikan. Ini adalah anak yang mengubur hampir 100 murid di pintu dalam dan menanggalkan pakaian mereka. Itu hanya kental, kuat dan keterlaluan. Sepanjang jalan, Ye Chen mendengarkan diskusi seperti itu, dan tentu saja dia tidak akan peduli tentang itu. Sambil berjalan, dia berhenti di depan loteng yang megah. Paviliun Wanbao. Dia melihat sebuah plakat yang tergantung di tengah loteng, dengan 3 karakter besar tertulis dengan penuh semangat di atasnya, Paviliun Wanbao. Apakah ada Paviliun Wanbao di pintu bagian dalam? Ye Chen bergumam dan menyentuh dagunya, melirik para murid yang masuk dan keluar, dan dia berjalan masuk. Seperti pintu luar Paviliun Wanbao, pintu bagian dalam Paviliun Wanbao adalah ruang mandiri, dengan ruang besar dan beragam hal, seperti cairan spiritual, aura, rerumputan, dan teknik misterius. Ye Chen benar, suara lelaki tua itu datang dari sisi miring, membuat Ye Chen tidak bisa menahan untuk menatapnya. Tampilan ini membuat matanya langsung menyala. Pria yang berbicara adalah orang tua. Seperti laut besar di pintu luar Paviliun Wanbao, dia juga memiliki perut besar dan sepasang mata besar. Yang paling penting adalah dia terlihat persis seperti laut besar. Ye Chen serius. Dicurigai bahwa lelaki tua dan laut kembar ini adalah saudara kembar. Sesepuh kenal aku. Setelah salah, Ye Chen dengan ragu menatap pria tua itu. Sial,
Aku takut beberapa orang di Heng Yezong tidak mengenalmu. Mendengar ini, Ye Chen tidak bisa menahan batuk. Itu benar, salahkan saja dia ketika dia memasuki pintu bagian dalam, gerakannya terlalu besar, dan yang satu ini cukup untuk membuatnya terkenal Heng Yue. Aku sungai besar di pintu bagian dalam paviliun tenaga kerja. Pria tua itu duduk di atas futon, berharap tahu keraguan Ye Chen, dan dia menambahkan, lautan luas pintu luar paviliun tenaga kerja adalah kakak lelaki-lelaki saya. Petik 2. Setelah mendengar itu, mata Ye Chen berbalik dan dia tiba-tiba melihat Da Chuan-Chuan. Ketika kakakmu ada di luar, kamu sebagai kakakmu, mengapa kamu di dalam? Jaga dirimu. Ye Chen batuk, berbalik dan berjalan ke dalam. Dia seperti pembeli bahan makanan, mengambil dan memetik semua jalan, dan dia mengoceh sepanjang jalan. Pintu bagian dalam Wanbao Pavilion menjual lebih banyak daripada pintu luar Pavilion Wanbao, dan harga umumnya tidak tinggi. Botol giok ini bagus. Memegang botol giok di tangannya, Ye Chen melihat ke atas dan ke bawah. Botol giok penuh dengan kecemerlangan, tetapi itu adalah senjata ajaib yang baik, tetapi pada harga, Rao adalah sumber keuangan Ye Chen saat ini, dan dia tidak dapat membantu diam-diam menelan seteguk air, dan dengan sangat sadar meletakkan botol giok kembali ke tempat itu. 300.000 roh, kamu lebih ganas dari laut besar. Dengan marah mengutuk, Ye Chen mengangkat kakinya dan pergi ke tempat lain. Sementara itu, dia memanggil peri api di Danhe lebih dari sekali, berharap peri api bisa membimbingnya, mungkin dia bisa menemukan bayi di paviliun Wanbao ini, mungkin dia hanya berjalan jauh, api peri itu jujur. Pada 3 jam, dia membuat lingkaran penuh, dan bayi yang dia sukai banyak, tetapi harganya terlalu tinggi. Kembali ke konter lagi, Ye Chen berkumpul di sebelah cuan raksasa, dan berbisik, Penatua Pang, apakah Anda memiliki pesona sihir? Raksasa Cuan Siong duduk di atas futon dengan tangan bersilang, dan ketika dia mendengar pertanyaan Ye Chen, dia membuka kelopak matanya dan melirik Ye Chen, ada banyak jenis mantra sihir, yang mana yang kamu bicarakan? Roh tersegel dalam sihir semacam itu, yang merupakan jenis sihir yang ditempatkan di dalam tubuh. Kamu sedang berbicara tentang mantra sihir. Sepertinya begitu. Mendengar itu, alis besar si Cuan terangkat, dan dia melirik Ye Chen lagi, hanya Gui Lei dapat menggunakan Julingfu. Apa yang ingin Anda gunakan? Apakah mungkin Anda masih memiliki Gui Lei yang misterius? Xuan Sun, aku tidak punya, tapi aku punya Sun tingkat manusia. Kata Ye Chen, memanggil Sun Zixuan. Saat melihat si Zixuan dengan satu tangan, mata tua malas dari si Cuan yang besar akhirnya melotot keheranan, kenapa Kang ini ada di dalam dirimu? Penatua tahu yang ini. Ye Chen menatap Da Chuan-Chuan tiba-tiba. Saya melihat Da Chuan-Chuan dengan ringan menggaruk-garuk janggutnya, yang ini adalah salah satu batch pertama dari mentor dan pemurnian pertama Heng Yue saya. Itu disegel karena banyak ketidaksempurnaan. Bagaimana cara menjalankan tangan Anda? Ada di dalam. Petik 2. Aku membelinya di paviliun Wanbao. Ye Chen tidak menyembunyikannya. Jangan katakan itu, aku mengerti. Da Chuan-Chuan melambaikan tangannya secara langsung, dan kemudian dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggosok alisnya dengan keras, dan bergumam dengan marah, kakak lelakiku. Mengapa menjual semuanya? Elder, apakah ada mantra sihir yang bisa dia gunakan? Di satu sisi, Ye Chen tidak tertarik mengetahui hal-hal burung antara laut besar dan sungai besar. Dia khawatir tentang pesona sihir yang bisa digunakan si Xuan. Junling Rune hanya dapat digunakan jika mencapai level Xuan. Da Dao Chuan menjawab dengan santai, kamu jelas tingkat manusia dan tidak lengkap, dan kekuatan fisik jauh di bawah standar, bahkan jika dijual kepada kamu amulet, dia bisa hancur jika dia mengucapkan mantra mistik. Selain itu, jimat dan pesona mistik perlu digunakan bersama-sama. Apakah Anda memiliki pesona mistik? Petik 2. Apa itu Xuan Lingfu? Ye Chen memandang Da Chuan-Chuan dengan meringis. Ada 2 jimat di tingkat mistik, jimat dan jimat. Jimat disegel dengan kekuatan spiritual, dan jimat dimetraikan dengan mistisisme. Untuk melakukan mantra mistik membutuhkan mistisisme di jimat dan kekuatan spiritual di jimat. Apakah kamu tidak tahu? Petik 2. Ye Chen menggaruk kepalanya dengan canggung. Tentu saja, dia tahu 2 jimat di murai kelas Xuan, tetapi tidak ada yang mengatakan kepadanya bahwa jimat lain bernama Xuan Lingfu. Ternyata tanda ajaib mistisisme segel disebut pesona misterius. Dengan gumaman di hatinya, Ye Chen tidak bisa membantu tetapi membuka tas penyimpanan dan melirik mantra sihir bercahaya yang terletak di dalam. Itu adalah pesona misterius, yang berasal dari tubuh Feng Ying. Mengerti, Penatua Pang, lalu bagaimana menaikkan kelas manusia ke kelas Xuan? Setelah melihatnya, Ye Chen melihat ke sungai besar. Ini sederhana. Da Chuan tidak menyembunyikannya, mengatakan, perbedaan terbesar antara level Xuan Gui Lei dan level manusia Jiu Si adalah bahan yang digunakan untuk membuatnya. Tubuh tingkat Xuan Gui Lei lebih sulit dan lebih fleksibel daripada level manusia Gui Lei. Tingkatkan kemakpais tingkat Xuan, dan Anda akan menggunakan hidup Anda untuk menyaring material terbaik menjadi belatung tingkat manusia. Petik 2. Jadi, jika kamu membuat tubuh fisik tubuh manusia sekeras dan sefleksibel level Xuan, bahkan jika kamu meningkatkan ke level Xuan. Ye Chen bertanya ragu-ragu. Bagaimana mungkin sesederhana itu? Raksasa Chuan Bai melirik Ye Chen. Kekerasan dan kelenturan tubuh hanya premis utama. Selain itu, ada banyak larangan yang tercetak pada tubuh murai misterius, yang meniru tubuh seorang biksu.
Ada juga tulang meridian, jimat adalah dantian mereka, dan jimat adalah misteri yang kita berikan kepada mereka, mengerti? Petik 2. Berbicara tentang ini, Da Cuan-Cuan mengangkat tangannya lagi dan melanjutkan, alasan mengapa tubuh kura-kura adalah untuk mencapai tingkat kekakuan dan fleksibilitas tertentu adalah bahwa pada saat yang sama dengan penggunaan mistisisme, itu juga akan melukai kura-kura itu sendiri. Dan fleksibilitasnya tidak sesuai standar, dan sangat mungkin jangkrik akan berantakan. Petik 2. Jika aku mengatakan itu, aku akan mengerti. Ye Chen menyentuh dagunya, dan sekali lagi bersandar di sungai besar, dan bertanya, mantra arwah pengumpulan itu tidak mahal. Melihat bahwa Da Cuan-Cuan menguap dan merentangkan tangannya, dia mengangkat kedua jarinya dengan malas. 20.000. Ye Chen bertanya ragu-ragu. Apa yang kamu inginkan? 2.000 batu roh ingin membeli jimat, bermain. Suara besar si Cuan mengangkat tajam, menakuti Ye Chen dengan roh yang gemetar. Seharusnya, menjadi 200.000 roh. Ye Chen menyentakkan sudut mulutnya. Sial, itu mahal juga. Ye Chen menelan diam-diam. Ini masih hanya jimat tingkat rendah, tetapi jimat tingkat rendah sudah cukup untuk digunakan oleh murai suci untuk waktu yang lama. Jika itu jimat tingkat tinggi, 2 tahun setahun bukan masalah. Tentu saja, jimat tingkat tinggi lebih mahal, 600.000 batu roh. Dengan mengatakan itu, Da Cuan-Cuan masih mengangkat ibu jari dan ibu jarinya. Sudut mulut Ye Chen telah robek lebih dari sekali, dan dia pikir dia sudah kaya dengan ratusan ribu batu roh, tetapi di pintu bagian dalam pavilion Wanbao, itu bukan titik bintang. Pesona magis diperlukan 200.000. Dia merasakan dirinya langsung sangat miskin. Pound. Di satu sisi, Da Guangquan telah bangun, mengetuk tubuh si Xuan dengan jari-jarinya, dan mengerang, jika Anda mengatakan bahwa Anda memiliki kekerasan yang begitu kuat daripada jangkrik kelas manusia, mereka masih lebih buruk daripada jangkrik kelas Xuan. Banyak, bahkan jika saya mengumpulkan Anda jimat dan jimat mistik, saya tidak bisa menahan kekuatan goncangan mistik itu. Saya ingin meningkatkannya, tetapi saya akan memberikannya kepada darah. Petik 2. Elder, apakah kamu memiliki bahan yang bagus untuk membuat boneka? Ya, aku khawatir kamu tidak mampu. Da Daochuan mengangkat alisnya dan berkata, secara konservatif, jika kamu ingin meningkatkan ke kelas Xuan, kamu perlu menghabiskan setidaknya 800.000 batu roh untuk membeli bahan. Petik 2. 800.000. Mata Ye Chen tiba-tiba tegak. 800.000 adalah perkiraan konservatif, kata Chuan Yu, dan juga menghitung akun untuk Ye Chen. Sekarang, 800.000 batu roh membeli bahan untuk ditingkatkan untuk boneka, 200.000 untuk Julingfu, dan 300.000. Mantra mistik menambah hingga 1,3 juta batu roh. Nak, apakah Anda yakin memiliki begitu banyak batu roh? Petik 2. Ye Chen tidak perlu dihitung oleh sungai besar. Ye Chen sudah ada di hatinya. Dia memiliki jimat misterius di tas penyimpanannya. Yang hilang adalah material yang ditingkatkan dan jimat, yang berarti dia membutuhkan 1 juta batu roh. Berpikir untuk dirinya sendiri, Ye Chen tidak bisa membantu tetapi melirik Zi Zixuan berikutnya. Dia terlalu menyadari keanehan pangeran yang penuh hormat ini, yang kuat ketika dia kuat, menyerang dengan ganas, dan bisa menyerap cahaya bulan Xinghui. Dia yakin bahwa jika dia ditingkatkan menjadi murai hitam, pasti akan lebih baik daripada murai Feng Ying. Habiskan 1 juta batu spiritual untuk ditukar dengan murai misterius yang layak untuk matahari yang sebenarnya. Ye Chen sudah memutuskan dalam hatinya, tidak ada uang untuk menghasilkan lagi, penjualan ini benar-benar hemat biaya. Ayo, belok kiri, pulang dan hemat uangmu. Di sini, Da Guangquan melihat Ye Chen diam dan mendorongnya dengan lembut. Didorong oleh sungai besar, Ye Chen berbalik lagi. Saya melangkah di depan sungai besar lagi, dan menggosok kedua tangan saya dan tersenyum. Penatua Pang, saya ingin meningkatkan materi dan pesona sihir, bisakah Anda selalu lebih murah? 1 juta batu roh, jangan ditawarkan, Da Cuan-Cuan menolak. Mendengar itu, Ye Chen cemberut bibirnya, jika itu tidak murah, Anda dapat mengirim saya sesuatu. Berbicara, Ye Chen tidak lupa menunjuk ke tungku alkimia dengan ketinggian sekitar 1 kaki, tidak jauh, atau Anda dapat mengirim saya tungku alkimia. Setelah mendengar ini, Cuan-Cuan melirik tungku alkimia dan menatap Ye Chen dengan marah. Anda mengambilnya, tungku alkimia bernilai 200.000. Selain itu, Anda bukan seorang alkemis, jika tungku alkimia berguna, ganti dengan yang lebih murah. Mungkin aku akan mengirimmu begitu aku bahagia. Petik 2, aku ingin tungku alkimia itu. Baiklah, kamu tambahkan 100.000 lagi, maka tungku alkimia akan dikirim kepadamu. Da Cuan-Cuan mengangkat tangannya lagi. Menutup, Ye Chen berjanji akan menyegarkan, segera mengeluarkan tas penyimpanan, dan tiba-tiba meletakkannya di meja. Apakah anak Anda benar-benar memiliki begitu banyak batu roh? Da Guangquan membuka tas penyimpanan dengan wajah yang tidak dapat dipercaya dan membuka tas itu dengan saksama. Tidak hanya batu-batu roh, tetapi juga benda-benda bercampur cairan. Jumlahnya bernilai 1,1 juta batu roh. Saudari Cusuan benar-benar masalah besar, dan saya benar-benar menghargai Anda dengan begitu banyak hal. Da Daochuan mendesis dan melihat, wah, kamu adalah tuan yang baik. Wow, Ye Chen menyombongkan diri, dan hanya itu yang diterima Lao Su. Apa yang dia katakan adalah kebenaran.
Roh dan getah dalam kantong penyimpanan semuanya dirampok oleh Kong Chao dan mereka dari pengadilan di hutan tandus. Sedangkan untuk ahli kecantikannya, dia bahkan belum memberinya sepotong batu roh, sebaliknya, dia meletakkannya di tanah selama 3 hari dan 2 lemak. Memikirkan hal ini, dia juga tanpa sadar menyentuh wajahnya yang bengkak. Tunggu, aku akan mengambilkan barang-barang untukmu. Dawei Huan telah mengumpulkan tas penyimpanan dan berbalik. Setelah sungai besar masuk, Ye Chen Ma Liu mengambil tungku alkimia tidak jauh, dan dia juga tidak lupa untuk mengikuti beberapa botol cairan spiritual. Segera, dia keluar dengan tas penyimpanan di tangannya, dan menyerahkannya kepada Ye Chen, bahan yang digunakan untuk meningkatkan belatung, pesona sihir, dan beberapa metode untuk menanamkan larangan pada tubuh semuanya ada di dalam. Penatuasie, Ye Chen mengambil tas penyimpanan, melirik ke dalam, dan mendapati bahwa sebagian besar tas itu berkilau, dan ada mantra sihir yang bersinar. Bocah, kakak Culinger keluar. Culinger, siapa itu Culinger? Ye Chen, yang sedang melihat ke bawah ke tas penyimpanan, tidak bisa membantu mengangkat kepalanya dan menatap Dacuan-cuan dengan ragu. Chapter 136. Culinger adalah, lupakan saja, aku akan pergi ke Yunfeng secara pribadi beberapa hari yang lalu. Dawang Cuan akhirnya tidak menjawab, hanya melambaikan tangannya dan duduk kembali di atas futon, lalu mengangkat tangannya dan jatuh lagi status palsu Mei. Melihat ini, Ye Chen tidak bertanya lagi, mengambil tas penyimpanan dan keluar. Keluar dari pintu bagian dalam paviliun Wanbao, Ye Chen tidak tinggal, dan ingin kembali sesegera mungkin untuk meningkatkan si Zixuan. Namun, ketika dia melewati sudut Gunung Lingshan, dia tiba-tiba membeku. Dia melihat ada 2 orang yang tergantung di pohon spiritual yang tebal tidak jauh dari sana, dan mereka menggantung di angin, berjalan berbaris, tetapi Xie Yun dan Xiong Er. Oh, aku pergi, bagaimana situasinya? Ye Chen membeku, berjalan 3 atau 2 langkah di bawah pohon roh, dan memandang Xiong Er dan Xie Yun dengan bodoh. Barang-barang berwarna biru dan bengkak, ada jejak kaki di sekujur tubuh, dan ada mulut di atas jubah, dan rambut itu seperti sarang ayam. Aku ingin tahu apakah mereka baru saja bertarung dengan seekor anjing. Apa yang kamu lihat? Mari kita letakkan untuk Lao Su. Melihat Ye Chen, Xie Yun dan Xiong Er lebih keras dari satu. Ye Chen batuk, tetapi masih mengumpulkan kekuatannya dan memotong seikat tali abadi yang mengikat kedua pria itu. Sialan, dia menggigil. Begitu mereka diturunkan, keduanya duduk di tanah dengan omelan tak berujung. Aku menetes, siapa yang memberikannya kepadaku? Ye Chen berjongkok, tetapi ada perasaan aneh di hatinya, yaitu, melihat Xiong Er dan Xie Yun yang bengkak dan bengkak, bagaimana rasanya dingin. Qi Yang, Xie Yun mengumpat dengan marah. Cao Lubang, Let Chen Ye tertegun yang menyandang 2 nama ternyata dikutip Cao Lubang, mereka mengalahkan perasaan orang-orang tidak sama. Kalian berdua penuh. Ye Chen menyerahkan 2 botol cairan spiritual. Saya tidak akan memberitahu Kong Chao. Meskipun ini bukan burung yang baik, itu juga bidang nyata harga real, dan ada Ki sepupu Hao Qi yang juga memprovokasi Anda. Saya mendengar bahwa ia adalah orang ke-8 dalam murid sejati pintu bagian dalam, dan aneh untuk memintanya bertarung tanpa dipukuli. Belum karena kamu. Begitu Ye Chen mengatakan ini, Xiong Er dan Xie Yun Qi melirik Ye Chen dengan percikan di mata mereka. Kakekmu, aku telah memprovokasi siapapun untuk memprovokasi siapapun. Begitu aku keluar dari gerbang gunung pagi-pagi, Kong Chao menamparnya. Bintang ludah Xiong Er memarahi terbang di sekitar. Aku tidak sama. Setelah aku pergi ke gerbang dalam untuk mengambil rumput, aku tertegun begitu aku masuk. Xie Yunzang berteriak, kamu baik-baik saja, kita semua berjongkok di puncak Yunfe sepanjang hari, kita telah dipukuli. Setelah mendengar ini, Ye Chen menyentuh ujung hidungnya tanpa sadar, dan perasaan Qi Yang dan Kong Chao menghembuskan nafas panjang pada Xie Yun dan Xiong Er. Sejujurnya, orang lain terlatih-tatih tidak jauh dari sana. Pria ini berkulit terang, dan penuh otot, tetapi dia sangat ganas saat ini sehingga dia masih memegang sepasang palu godam di tangannya. Lihatlah lebih dekat, tetapi itu bukan Huo Teng. Melihat ini, Ye Chen berkedut tajam. Untuk mengatakan bahwa Huo Teng tidak lebih baik dari Xie Yun dan Xiong Er, dan wajahnya biru dan bengkak, jejak kakinya semakin banyak, dan bahkan palu godam telah menjadi berbentuk pot. Apakah kamu terpana? Xie Yun dan Xiong Er memandang Huo Teng dari atas ke bawah. Kentut, Huo Teng berjongkok putus asa, sundal Jiang yang terangkat, dan berkata dia dipilih, bahkan bermain dengan Lao Su. Sepupu Jiang Hao, Jiang Yang. Berbicara tentang ini, Huo Teng Dai menatap Ye Chen lagi. Baiklah, ketiga saudara lelakinya diasingkan pada hari yang sama, dan semua orang yang menembak adalah sepupu atau saudara kandungnya yang berada di luar rumah musuh. Ye Chen dengan tegas, itu bukan hanya Xie Yun dan mereka bertiga. Jika Xiao Jing dan Wang Lin telah memesan, mereka mungkin akan terkejut. Kong Chao dan mereka tidak dapat menemukan Ye Chen, dan mereka semua menghancurkan Xie Yun. Dia menggigil dan menelepon balik. Xie Yun mengutuk dan nyengir, Lao Zi tidak menderita kerugian sebesar itu sejak dia debut. Hit, kamu harus.
Huo Teng dan Xiong Er juga memarahi bintang yang meludah. Ayo, total. Di bawah pohon roh, pemandangan seperti itu dengan cepat muncul. 4 orang berjongkok di tanah, bergumam di atas kepala mereka. Ada murid yang lewat, dan ada banyak penghenti. Ketika mereka melihat murmur di atas kepala 4 orang ini, mereka semua menunjukkan kesedihan, dan mereka tidak perlu memikirkannya. Mereka juga tahu bahwa mereka berempat tidak memikirkan hal yang baik. Apa yang kamu lakukan? Melihat sekelompok murid dalam memandang mereka seperti monyet, Xiong Er tidak bisa menahan tenggorokannya. Setelah mendengar ini, sekelompok murid dalam tiba-tiba terbang bersama. Meskipun mereka tidak takut pada Xiong Er, mereka takut pada Ye Chen, tuan yang gelisah, dan mereka masih ingat adegan mengejutkan di depan hutan yang sepi beberapa hari yang lalu. Pintu bagian dalam, tetapi masing-masing membanting. Bisakah Anda melakukan ini? Di sini, ketiganya Xie Yun telah memandang Ye Chen. Mereka tidak mudah untuk dibodohi. Jika mereka memberikan suara untuk diikuti, kita akan dipukuli secara kolektif. Masalah besar. Ye Chen mengangkat bahu. Kalau begitu kamu harus yakin. Huo Teng menepuk pundak Ye Chen, dan kemudian mengedipkan mata pada Xie Yun dan Xiong Er. Ketiganya bangkit bersama dan menuju pintu bagian dalam. Adapun Ye Chen, ketika mereka bertiga pergi, mereka bangkit, memutar leher mereka, meregangkan tubuh mereka, dan kemudian membawa Epi Tianjian dan bergoyang ke satu sisi. Sepanjang jalan, matanya terayun ke kiri dan kanan. Siapa yang dia cari? Itu wajar untuk menemukan Kong Chao dan Jiang Yang. Jika dia melihat salah satu dari mereka melakukan pemesanan, dia tidak akan ragu untuk membawa mereka kehausan. Dia yang bukan manusia mendung, dia adalah seorang ahli. Segera, sosok yang dikenalnya muncul di matanya. Pria itu baru saja keluar dari perpustakaan, wajahnya feminin, tetapi suasananya luar biasa. Jika Anda perhatikan dengan teliti, bukankah itu Jiang Yang? Ye Chen, Jiang Yang, yang baru saja keluar dari perpustakaan, melihat Ye Chen, yang bergoyang membabi buta, dan wajahnya tiba-tiba membeku. Aku ingat adegan itu beberapa hari yang lalu, itu memalukan dan memalukan. Melihat Jiang Yang, Ye Chen buru-buru berhenti. Tanpa sepatah kata pun, dia berbalik dan berlari. Kemana harus pergi? Kemarahan memenuhi kepalanya, Jiang Yang bahkan tidak memikirkannya. Dia mengejar dan membunuhnya di tempat. Tubuh dan gerak kakinya sangat misterius. Sejak akhir tes hutan tandus, Jiang Yang selalu ingin menemukan Ye Chen untuk menyelesaikan akun. Namun, Ye Chen bersembunyi di puncak giok dan meninggalkannya tak berdaya. Hari ini, hanya aneh melihat Ye Chen turun gunung tanpa menjadi gila. Di sini, Ye Chen telah mengambil pedang surgawi, menginjak langkah kaki misterius dari bayangan bayang-bayang fantasi, dan kecepatannya juga meningkat tajam. Anda tahu, saat ini dia ditekan oleh Moon Shadow Seven Star Ring, kecepatannya tidak mencapai puncaknya, dan dia akan ditangkap oleh Jiang Yang jika dia tidak sengaja. Saudara Jiang Yang, persidangan hutan tandus adalah kesalahpahaman murni. Ye Chen berteriak beberapa tenggorokan di belakangnya saat dia berlari. Tuan, saya tidak punya pilihan selain untuk merampok pakaian Anda. Baiklah, tidak apa-apa untuk mengatakan bahwa, begitu kata ini keluar, kepala Jiang Yang mendengung dan hampir meledak, wajahnya langsung menjadi panas, dan kecepatannya dinaikkan oleh tingkat lain. Melihat ini, Ye Chen juga bermain untuk meningkatkan kecepatan kehidupan. Tujuannya telah tercapai, dan Jiang Yang telah berhasil ditarik. Yang harus ia lakukan adalah memperkenalkan Jiang Yang ke gerbang dalam di belakang gunung dalam waktu singkat. Jika tidak, Jiang Yang dan Zuo Qiuming akan mengetahui bahwa ia telah turun gunung dan harus akan menindaklanjuti, dan konsekuensinya adalah dia dan Xie Yun secara kolektif dipukuli. Segera, Ye Chenru bergegas kehausan dan berlari ke tempat yang disepakati dengannya dan Xie Yun sebelumnya. Di belakangnya, Jiang Yang diburu seperti anjing gila. Boom, boom, segera, ada raungan di balik gerbang bagian dalam, dan Jiang Yang, yang mengejar dan membunuh Ye Chen, tidak menyadari bahwa ia telah melangkah ke dalam perangkap yang ditetapkan oleh Xie Yun sebelumnya, dan diledakkan oleh bom ranjau di tempat. Kaigan, dengan lolongan, Xiong Er membunuh yang pertama, dan gada di tangannya tiba-tiba menjadi lebih besar. Bang, Jiang Yang, yang belum mendarat, diterbangkan oleh Xiong Er Yi di tempat. Gempa bumi. Setelah itu, Huo Teng bangkit di udara, dan ketika Jiang Yang akan mengorbankan senjata roh, ia menghancurkannya dari udara dengan palu. Palem naga gila, Xie Yun juga bergerak. 3 telapak tangan diluncurkan satu demi satu. Adegan penuh angin dan angin. Ada nyanyian naga yang dalam. 3 cetakan palem berbentuk naga menghantam Jiang Yang terlepas dari urutannya. Jiang yang baru saja berdiri segera diangkat. Keluarlah, kalian. Jiang yang sangat marah dan menggerakkan pikirannya untuk mengorbankan jiwanya sendiri. Kamu memilikinya, aku juga. Xie Yun menyeringai, dan alisnya berkilat di alisnya. Saat berikutnya, pedang roh seukuran paku terbang keluar. Dia diperbaiki di ranah matahari, dan roh itu meluap di tubuhnya. Kelayakan untuk roh kerajaan. Pound! Xie Yunyu menggerakkan pedangnya,
dan senjata magis Jiang Jian terbang keluar, dan bahkan Jiang yang adalah boneka. Saudaraku Jiang, di belakangnya terdengar tawa Ye Chen. Mendengar itu, Jiang yang tiba-tiba berbalik, tanpa sepatah kata pun, diluncurkan dengan satu telapak tangan. Namun, Ye Chen, yang sudah siap, melompat dari telapak tangan dengan lompatan tiba-tiba, dan kemudian cahaya hitam keluar dari lengan bajunya dan dipegang erat-erat di tangannya. Pandangan yang lebih dekat adalah persis yang memukul orang. Pecut besi hitam dari jiwa. Ah! Segera, jeritan Jiang yang terdengar, dan Ye Chen membantingnya dengan kuat di kepalanya. Seluruh kepalanya kabur, kikiau berdarah, matanya menghitam, yang paling penting adalah jiwa, yang tampaknya berat semuanya mencapai rata-rata. Bang! Ye Chen melambaikan cambuknya lagi, dan memberi Jiang yang 2 cambuk lagi, dan Jiang yang dipukul di tempat. Saya mengandalkan. Melihat ini, ketiganya Xie Yun berbisik, menatap lurus ke cambuk besi hitam di tangan Ye Chen. Mereka tidak pernah berpikir bahwa cambuk besi hitam begitu sombong, dan 3 cambuk itu menjatuhkan Jiang Yang. Terutama Xiong Er, yang sudah tahu dari mana cambuk besi di tangan Ye Chen berasal, tiba-tiba merasa bahwa lemak di tubuhnya terluka. Dia adalah yang paling tidak optimis tentang cambuk besi ketika dia dilelang di Netherworld, benar-benar penglihatan. Cepat, bersihkan medan perang. Ye Chen telah mengumpulkan cambuk besi, dan Ma Liu mengambil tas penyimpanan Jiang Yang. Ketiganya Xie Yun juga bergegas, seperti perampok, bangkit dan turun tangan, mengambil bayi dari Jiang Yang, dan bahkan liontin di pinggangnya tidak bisa lepas dari malapetaka. Teknik terampil ini tidak melakukan banyak pada awalnya ketika ia melihat ayam dan anjing. Jiang Yang dijarah untuk sementara waktu, dan mereka berempat melemparkannya ke dalam lubang yang telah digali sejak lama. Sebelum dimakamkan, Ye Chen tidak akan membiarkan dia tertidur dengan dupa. Tarik. Setelah melakukan ini, Ye Chen melambaikan tangannya, dan keempatnya langsung menghilang sesuai dengan retret yang disepakati sebelumnya. Chapter 137. Di dalam gunung di belakang gerbang bagian dalam, di sebuah gua gelap yang tidak licin, Ye Chen dan 4 orang bersembunyi. Kemarilah, bagikan jarahan. Xiong Er hanya berteriak begitu dia masuk untuk membagikan jarahan. Keempat berjongkok di tanah, dan Ye Chen mengeluarkan tas penyimpanan Jiang Yang. Namun, setelah membuka tas penyimpanan, sudut mereka berempat bergerak. Di mana lakonnya? Xie Yun mendengus lebih dulu. Dan yang benar-benar, mari kita tarik. Sudah lama, dan Bai sibuk. Huo Teng duduk di tanah dengan pantat. Tidak heran mereka bereaksi sangat keras, terutama karena tidak ada apa-apa di tas penyimpanan Jiang Yang. Ada lebih dari 8.000 batu roh, dan hanya ada 2 atau 3 botol cairan spiritual. Tidak melihat satu pun. Dibandingkan dengan mereka bertiga, Ye Chen menyentuh ujung hidungnya. Jiang Yang ada di alam matahari. Mengapa hanya ada benda seperti itu di tas penyimpanan? Bukan karena dia Ye Chen. Dalam ujian hutan tandus, semua bayi Jiang Yang digeledah olehnya. 1. Aku dengar kamu merampok banyak bayi di hutan tandus. 3 mata Xie Yun sudah menatap Ye Chen. Sudah pergi, sudah berakhir. Ye Chen merentangkan tangannya, aku baru saja membeli bahan untuk meningkatkan boneka tingkat manusia dan pesona magis dan pesona mistik. Aku lebih miskin darimu sekarang. Dikatakan bahwa wajah ketiga tiba-tiba menjadi gelap, dan mereka benar-benar miskin, karena Ye Chen, mereka bertiga telah ditikam berturut-turut, dan bayi mereka hampir dirampok. Tidak apa-apa, kamu dapat menghasilkan lebih banyak uang ketika kamu kehabisan uang. Ye Chen menepuk mereka bertiga. Sekarang, setelah beberapa jam, aku akan memperkenalkan yang lain. Jika dia merampokmu, kita akan merampoknya kembali. Ini hadiah. Petik 2. Pegang, mereka semua pergi. Alhasil, mereka bertiga berbaris rapi, berjongkok di gua dengan tangan. Tampak samar-samar bahwa melalui celah di gulma di pintu masuk gua, mereka masih bisa melihat murid-murid dalam yang datang untuk mengumpulkan rumput di gunung belakang. Su terlalu rahasia di gua, dan tidak ada yang menemukan mereka. Nak, kapan kita akan membuat alkimia? Bosan? Xie Yunzeng menoleh ke Ye Chen. Tunggu sebentar, alkimia setengah tiruanku tidak akan memberiku ramuan psikis lagi. Ye Chen melambaikan tangannya. Dia mengatakan yang sebenarnya, meskipun mata perinya memiliki kemampuan untuk menyalin dan melukiskan alkimia, banyak metode untuk memperbaiki eliksir dapat disempurnakan hanya dengan melihatnya sekali, tetapi hanya untuk membiarkannya memperbaiki jenis yang tidak pernah disempurnakan. Erwen Lingdan membutuhkan energi yang luar biasa. Dia sangat sibuk sekarang, dia baru saja membeli materi upgrade dan guru yang kejam, akan baik untuk mengambil waktu dari tempat tidur. 3 hari, aku akan memberimu 3 hari. Xie Yun mengulurkan 3 jari. Aku sudah menyiapkan rumput roh alkimia. 3 hari kemudian, aku pergi ke Jade Peak untuk menemukanmu. 3 hari, kamu sedang terburu-buru. Tidak mungkin, ada yang salah dengan latihan saya. Ini menyebar ke jiwa, dan sangat membutuhkan Ling Yuan dan Xie Yun mengatakan yang sebenarnya, mendesah dan mendesah tanpa henti. Jika Ling Yuan dan terlalu mahal, saya tidak akan repot-repot meminta kamu. Aku mengerti. Ye Chen memberikan jawaban acak,
lalu berbalik dan melompat keluar dari gua. Sesuai rencana, aku akan mendapatkan yang lain. Dengan mengatakan itu, Ye Chen bersinar dan menghilang, dan Xie Yun juga bangkit dan pergi untuk menyergap sesuai dengan tempat yang disepakati, hanya untuk menunggu Ye Chen menarik orang masuk. Ye Chen melangkah keluar dari gua, dan Ma menyelinap keluar dari gerbang dalam di belakang gunung. Sedangkan untuk pertama kalinya, dia membawa Tianjian Epi dan berjalan sekitar 3 kali, mengguncang pintu bagian dalam, memegang tusuk gigi di mulutnya, memegang kaki celana panjangnya, dan melihat ke kiri dan ke kanan sepanjang jalan, seluruh bentuk mengikuti tanah. Tidak ada yang berbeda, yah. Ye Chen, beberapa murid yang lewat melihatnya dan menghindar satu demi satu. Dia berani turun gunung. Saya mendengar saudara Jiang yang mencari dia di mana-mana. Untuk diskusi di sekelilingnya, Ye Chen mengabaikannya secara langsung, masih berlama-lama, berharap menemukan beberapa tokoh yang dikenalnya. Berseberangan dengannya, seorang pria berjubah putih muncul. Pria ini berusia sekitar 20 tahun. Rambut hitamnya mengalir seperti air terjun, dan pakaiannya otomatis tanpa angin. Tubuhnya tipis, langkahnya keras, wajahnya berkontur seperti pisau, dan penampilannya kuno. Meskipun ia sangat dekat dengan menyembunyikan napas, ia masih ada gas yang ganas, seperti gas pedang. Ini kuat. Ye Yao melihat pria itu, Ye Chen sedikit mengernyit, dan merasakan depresi dari pemuda itu. Saya telah melihat Brother Ni Feng. Kedatangan pemuda itu memancing banyak murid masuk. Ni Feng. Ye Chen menyipitkan matanya sejenak, dan bergumam dalam hatinya, dia adalah murid kedua yang adalah murid gaya utama Yu Jianfeng dan murid sejati Neimen. Stabil seperti pinus, jika kamu berjalan di atas angin, murid Feng Xibo persis seperti apa dia. Melihat Ni Feng, Ye Chen bergumam lagi di dalam hatinya. Ketika berbicara, Ni Feng datang seperti angin. Aku sudah melihat Brother Ni Feng. Seperti murid lainnya di dalam, Ye Chen, seorang murid guru, juga memberikan hadiah. Ni Feng tidak berbicara, tetapi hanya mengangguk dan tersenyum sedikit pada Ye Chen. Nalurinya seperti gaya tuannya tanpa jejak, acuh tak acuh, tapi senyumnya seperti angin musim semi. Orang ini dapat menjalin pertemanan yang dalam. Melihat bagian belakang punggung Ni Feng, Ye Chen berkata diam-diam, tidak sombong dan tidak sabar, tenang seperti gunung, meskipun acuh tak acuh, tetapi tanpa sikap tinggi. Ye Chen, aku membunuhmu. Raungan tiba-tiba menyela pikiran Ye Chen, dan seseorang bergegas keluar dari sisi miring, dan maju ke depan dengan telapak tangan. Tidak punya waktu untuk melihat orang itu, karena inersia, biarkan Ye Chen melambaikan tangannya dengan keras, penyesalan bahwa Ben Lei dan penembak itu. Boom! Dalam konfrontasi satu pukulan, keduanya membuka sendiri. Ye Chen bisa melihat siapa tembakannya, bukankah Kong Chao yang dibawa pergi di hutan tandus dan dikubur hidup-hidup. Aku mencarimu. Ye Chen mencibir di sudut mulutnya, lalu diam saja dan lari. Tetap, Kong Chao meraung, matanya merah darah. Ekspresinya sama kerasnya dengan iblis, dan tembakannya merupakan langkah besar. Segel besar menjerit dan Ye Chen terbang keluar. Saudara Kong, mereka semua salah paham, mereka semua salah paham. Untuk memimpin Kong Chao ke Haosan, Ye Chen tidak jatuh cinta sama sekali. Setelah dia bangun, dia merangkak ke pintu dalam di belakang gunung. Di belakangnya adalah deru keras Kong Chao. Di mana dia peduli tentang yang lain, kemarahan memenuhi matanya dan membuatnya mengejar dan membunuh Ye Chen seperti anjing gila. Segera, keduanya melarikan diri satu demi satu dan berlari ke Haosan. Boom! Bergemuruh. Segera setelah itu, raungan datang dari balik gerbang bagian dalam. Karena dia tidak pernah memikirkan penyergapan, Kong Chao dirobohkan oleh Ye Chen dan mereka rapi, dan bentuknya tidak lebih baik dari Jiang yang sebelumnya. Kantong penyimpanan diambil, dan bahkan pakaiannya dilucuti lagi. Akhirnya dia dibuang ke lubang yang sebelumnya digali dan dikubur hidup-hidup untuk kedua kalinya. Wow haha, di gua Heibu Kiu Kiu, tawa Siong RG datang. Hari ini, produk ini bernafas buruk, dan itu bahkan lebih ringan dan lebih ringan. Seluruh gada hampir dihancurkan oleh Kong Chao. Sekarang, gasnya sudah habis, aku akan kembali dulu. Setelah berbagi hasil rampasan, Ye Chen menepuk pantatnya dan berdiri, dan ingin kembali sesegera mungkin untuk meningkatkan si Zixuan ke tingkat prefektur, dan Chu Xuaner hanya memberikannya kepadanya. Dia turun gunung selama sehari dan terlambat untuk kembali. Jangan. Ketiganya memegang Ye Chen. Ada juga anak laki-laki dari Qiyang, yang membawanya dan mendapatkan suara besar. Xie Yun berkata dengan kesal, dia berada di peringkat ke-8 di antara murid-murid sejati di pintu dalam, dan harta itu harus sangat kaya, dan dia dirampok. Berbicara tentang Qiyang, mata Huo Teng dan Siong Er juga cerah. Qiyang tidak sebanding dengan Kong Chao dan Jiang yang sebagai murid sejati 9 Master Heng Yuezong, mereka semua adalah harta karun. Aku bilang kamu tidak sakit. Ye Chen menatap mereka bertiga putih. Apakah kalian kecanduan? Apakah Qiyang yang bisa kita provokasi? Bahkan jika aku membawanya, kamu berpikir bahwa, dengan kita berempat, apakah dia melakukannya?
Petik 2. Bagaimana Anda tahu jika Anda tidak mencobanya? Cambuk besi Anda sangat sombong, sehingga Anda dapat memukulinya beberapa cambuk lagi. Mereka bertiga benar-benar dirampok, dan kepala mereka panas, menatap Ye Chen. Jangan menarik orang-orang yang tidak berguna. Ye Chen berkata dengan marah, Qi yang bisa menjadi salah satu murid sejati 9 guru besar Heng Yue. Apakah ini sangat sederhana? Begitu senjata ajaibnya keluar, aku takut kita tidak bisa berdiri pertahankan. Petik 2. Hebat. Ketiganya menggali telinga mereka. Aku akan membuatmu menderita, aku tidak bebas, kata Ye Chen, mengangkat kakinya dan menendang orang. Jangan, jangan. Xiong Er buru-buru meraih Ye Chen, lalu meletakkan jari yang gemuk. Suatu kali, terakhir kali, kita tidak akan merampok Qi Yang, merampok orang lain. Hanya kali ini, Ye Chen masih santai setelah semua. Oke, ubah aku untuk menarik orang kali ini. Xiong Er mengajukan diri, mengatakan bahwa dia telah memelintir tubuhnya yang gemuk dan melompat keluar dari gua. Setelah Xiong Er pergi, Huo Teng dan Xie Yun berlari secara berurutan. Melihat ini, Ye Chen juga menggosok alisnya dan mengikuti, dan pergi ke situs penyergapan yang telah dibahas sebelumnya dan menunggu. Knight jatuh ke dalam kesunyian singkat. Saya tidak tahu berapa lama sebelum itu, Huo Teng berdiri, terpana di luar gua, dan bergumam dengan suara rendah, aku belum datang. Mungkin gelap, Xie Yun mengerang. Adapun Ye Chen, dia sudah tidur di bawah pohon besar. Tiba-tiba, raungan binatang buas berdering, biarkan Ye Chen Jiling membuka matanya, lalu menggelengkan kepalanya dan memandang Xie Yun dan Huo Teng. Apakah Anda mendengar suara gemuruh? Bagaimana bisa ada suara gemuruh, ribut? Huo Teng dan Xie Yun melirik keluar dan berkata satu demi satu. Aku salah dengar. Ye Chen menarik telinganya dan bersandar di pohon besar lagi. Namun, begitu dia berbaring, deru binatang jangkrik terdengar lagi. Mendengar suara itu, Ye Chen melompat, mengejutkan Xie Yun dan Huo Teng. Jangan kaget. Benar-benar ada raungan, apakah kamu mendengarnya? Ye Chen menatap Xie Yun dan Huo Teng lagi. Tidak, Xie Yun dan Huo Teng menggelengkan kepala. Aneh. Ye Chen menyentuh dagunya, dan sudah pasti raungan itu benar-benar ada, sangat samar, dan aku tidak tahu di mana sumbernya, dan raungan itu sangat aneh, dan ia memiliki sihir yang menipu. Ini dia. Xie Yun mengingatkannya ke samping, dan Huo Teng sudah menjepit palu godamnya sendiri. Adapun Ye Chen, dia juga sementara waktu menutup pikirannya dan mengeluarkan cambuk besi yang didedikasikan untuk memukul jiwa. Tolong, segera, deru Xiong Er Gui menangis dan melolong datang, dan sosoknya yang berputar dengan cepat muncul di mata ketiganya. Melihat ini, mereka bertiga saling memandang dan melihat ke belakang Xiong Er, ingin melihat siapa lelaki kecil gemuk ini tertarik. Namun, ketika ketiganya melihatnya, sudut mulut mereka berkedut lebih dari 10 kali. Sialan, teriak Xie Yun, dan tanpa sepatah kata pun, Sarah melarikan diri. Kamu sampah. Huo Teng juga memarahi dan mengikuti Xie Yun dan melarikan diri. Beruang pria gendut, barang ayahmu. Ye Chen juga mendengus, dan berbalik dan berlari lebih cepat dari kelinci. Chapter 138. Tolong, gerbang dalam yang tenang di belakang gunung itu dipecahkan oleh lolongan hantu yang menangis seperti serigala. Xiong Er terlihat seperti bola daging, merangkak dan berteriak, berlari dan berteriak, tubuhnya sangat memalukan. Adapun Ye Chen, mereka sudah lari. Kenapa lari? Itu bukan karena Xiong Er menarik terlalu banyak orang, melihatnya, ada sebanyak 100 suap. Satu kepala dipimpin dengan menara perak. Jika Anda melihat dekat, itu bukan peringkat dari 9 murid sejati Heng Yue Zong. Qi yang ke-8, lari. Bisakah ini tidak berjalan? Fakta telah membuktikan bahwa Ye Chen dan yang lainnya sangat menyadari bagaimana menamparkan mereka, dan belum lagi Qi Yang, tetapi untuk mengatakan bahwa ada hampir 100 orang di belakangnya. Akan aneh jika mereka dikelilingi dan tidak dibunuh. Tolong, di belakangnya, Xiong Er memutar tubuhnya yang gemuk, dan menyetir sepanjang jalan, menyusul Ye Chen. Ayah, pria gendut, kau hanya seorang ayah. Ye Chen, Xie Yun, dan Huo Teng memarahi saat mereka berlari di belakang gunung. Aku memimpin Yang Wei, yang tahu semua orang mengikuti. Xiong Er buru-buru memanggil ketidakadilan. Turun, aku tidak ingin berbicara denganmu. 3 Ye Chen memarahi satu demi satu, dan ada dorongan untuk membunuh Xiong Er di tempat. 4 senior, sangat cemas, kemana ini pergi? Di belakangnya, tawa Qi Yang datang. Kemudian, Mang Perak melintasi langit dan melihat dari dekat, itu adalah pagoda perak Qi Yang. Pagoda perak itu bergetar, menjadi besar dengan cepat, cancan perak jatuh, kekuatannya sangat kuat, dan tekanan teror menyelimuti 4 orang Ye Chen secara instan, dan batu itu dihancurkan di tempat. Kicau pedang terdengar seketika, Xie Yun, satu-satunya keadaan sebenarnya dari 4, bergerak, dan alis berkedip dengan cahaya roh, pedang ajaibnya terbang keluar untuk melindungi keempatnya. Aku tidak bisa menahannya. Qi Yang, yang menyusul dengan senyum, segera menekan pagoda peraknya dengan lintian.
Pound, pedang roh bertabrakan dengan pagoda perak dan terpental dari tempat itu. Bahkan Xie Yun dan mereka berempat tersingkir. Anak ini tidak begitu kuat. Xie Yun menyeka darah dari sudut mulutnya, dan Ye Chen baik-baik saja pusing dan kaget. Ini adalah kesenjangan antara dunia manusia dan dunia nyata. Artefak roh sudah cukup untuk menekannya. Pada saat ini, keempat talenta tiba-tiba terbangun, dan trik-trik kecil yang mempengaruhi kutu buku mereka telah terlihat, jika tidak akan menjadi kebetulan bahwa begitu banyak murid batin muncul pada saat yang sama di belakang gerbang batin. Ini adalah rencana terencana untuk memusnahkan mereka. Pergi. Tanpa henti, keempatnya berbalik dan berlari. Di belakangnya, Qi yang mengikuti hantu, dan di belakangnya, hampir 100 orang masuk seperti air pasang. Terpisah, jangan terbawa suasana, kata Ye Chen segera setelah melirik ke belakang. Ketiganya tahu, dan langsung berubah arah. Namun, apa yang membuat Ye Chen keliru adalah bahwa meskipun mereka berempat terpisah, hampir tidak ada yang mengejar Xie Yun. Sebagai gantinya, sejumlah besar orang langsung mendatanginya, termasuk Qi Yang. Setelah beberapa saat, Ye Chen tiba-tiba tersentak di dalam hatinya, hanya untuk menemukan bahwa para murid batin yang mengejarnya pada dasarnya adalah mereka yang telah dikirim ke hutan belantara beberapa hari yang lalu, dan Yang Wei ada di antara mereka, bahkan Zhuo Qiuming, yang terluka parah, juga datang. Yah, bukankah itu ide yang bagus? Ye Chen mengutuk, mempercepat dengan tajam. Dia bisa melihat bahwa orang-orang ini mendatanginya, seperti Xie Yun, mereka semua bermain kecap. Jelas, Xie Yun dan mereka bertiga juga melihatnya. Untuk seluruh 100 orang, mereka pada dasarnya mengejar Ye Chen, dan di belakang mereka, beberapa orang mengejar. Apa maksudmu? Mata Xie Yun berbalik dan dia menghentikan tubuhnya. Di dua arah lainnya, Xiong Er dan Huo Teng juga berhenti, melihat kerumunan orang yang bergegas ke Ye Chen. Mereka batuk, terutama Xiong Er, menggosoknya dengan keras. Sambil memegang alisnya sendiri, bagaimana rasanya aku benar-benar mengadu domba anak Ye Chen. Jangan lakukan apa-apa, bunuh kembali. Xie Yun bergerak lebih dulu, mengutuk, aku tidak akan mengejar Lao Su akan menyusahkanmu di belakang. Boom, di kejauhan, raungan, Qi yang tercepat, telah menyusul Ye Chen. Pagoda perak menyapu sebuah tenda perak, memotong sepotong kayu kuno yang menjulang tinggi, dan sebuah batu besar dihancurkan menjadi terak di tempat itu. Melihat Yin Mang menyapu, Ye Chen membalikkan tangannya dan mengambil tentakel, dan berlari menyeberang di depannya. Pound! Suara tabrakan logam terdengar seketika, dan itu menghibur untuk melihat seberapa keras Tian Li, tapi Rao sangat terkejut sehingga dia juga terbang keluar. Qi yang jelas lebih mengerikan daripada Zhuo Qiuming. Di mana Anda bisa melarikan diri? Tawa Qi yang mendekat tanpa batas, dan cahaya pagoda perak bahkan lebih menyilaukan. Ya, tindakan yang direncanakan ini direncanakan olehnya. Dia juga merekrut sekelompok besar orang. Sepupunya Qi Hao tidak diperlakukan dengan ringan oleh Ye Chen, dan reputasinya dalam keluarga Qi di Xinjiang Selatan terhapus. Para pemimpin Qi secara alami menemukan tempat mereka. Ternyata rencananya masih sangat sukses, setidaknya mereka menangkap Ye Chen lengah. Boom, bergemuruh. Raungan berlanjut, Ye Chen tidak berani bersantai sejenak, dan setiap kali dia pergi, tempat di mana dia berdiri sebelumnya ditinju keluar. Dia akan melarikan diri, dia harus melarikan diri, belum lagi bahwa dia masih ditekan oleh Moon Shadow Seven Star Ring, dan bahkan Qi yang sendiri bukanlah yang dapat bersaing dengannya, belum lagi bahwa ada begitu banyak orang di belakangnya yang ingin menyelesaikan akun murid. Jika ada pandangan mata burung dari belakang, dia mengejar 100-100 orang di belakangnya, seperti jaring besar, untuk mengelilingi Ye Chen di tengah. Ini adalah gunung belakang gerbang bagian dalam. Meskipun juga di bawah yurisdiksi pesona Zongmen, jika diangkat, ia akan dinonaktifkan jika tidak terbunuh. Dalam benaknya, Ye Chen melirik pagoda perak kosong dari Qi Yang. Pagoda itu tidak biasa dan sombong. Bahkan pedang roh Xie Yun di bawah sinar matahari yang asli terhempas, apalagi dia. Negara Ningqi, itu tidak boleh ditahan oleh pagoda itu, kalau tidak masalahnya akan besar. Ye Chen mempercepat lagi. Hanya saja dia baru saja keluar, dan Moon Shadow Seven Star Ring di pergelangan tangannya berdengung dan bergetar, dan kemudian bintang kedua di Moon Shadow Seven Star Ring menyala. Saya mengandalkan, Ye Chen tidak bisa membantu tetapi bersumpah, apakah kamu tulus, apakah kamu saat ini? Tiba-tiba, berat Moon Shadow Seven Star Ring meningkat menjadi 1000 kg, yang disesuaikan dengan berat 500 kg. Moon Shadow Seven Star Ring meningkatkan beratnya sendiri, dan Ye Chen langsung merasa bahwa kekuatan penindasan telah 2 kali lipat, dan kecepatan serta kekuatannya sangat berkurang. Perubahan mendadak telah membuat Ye Chen lengah, dan kecepatannya melarikan diri telah dibatasi. Langit, pagoda Qi yang menyapu Mang perak lagi. Boom, di tempat, batu besar hancur di tanah, dan Ye Chen, yang kecepatannya dikendalikan, terbang keluar. Apakah kamu tidak berlari? Suara penyalahgunaan drama, Qi yang bergegas ke angin, pagoda kekaisaran Ling Tian datang. Kang Long, Ye Chen berteriak,
dan segera melambaikan tangannya, Kang Long menabrak langit dengan satu telapak tangan. Meskipun suara Long Yin luar biasa, hit puncaknya jelas tidak cukup untuk dilihat di bawah pagoda perak. Bayangan naga emas dihancurkan di tempat, dan dia belum menstabilkan bentuknya, dan terkejut untuk terbang keluar lagi. Itu terlalu lemah. Qi Yang datang perlahan, dengan senyum main-main di sudut mulutnya. Dia tidak segera menekan Ye Chen, tetapi tidak sabar. Dia tampaknya menikmati akhir menyedihkan Ye Chen. Ada semacam senjata sihir khusus. Itu adalah negara Yang Jing nyata. Gunakan pada keadaan gas terkondensasi, tetapi juga tanpa malu-malu. Ye Chen mengutuk lagi, dan menyelinap pergi lagi. Jijiang tidak berguna bagiku. Qi Yang tertawa dengan senyum lebar dan gerakan besar, pagoda perak Ling Tian jatuh. Pagoda perak berdengung dan bergetar, dan roh perak itu menyilaukan, dan Ye Chen benar-benar merasakan kengerian pagoda perak, hanya merasa bahwa sebuah batu besar di kepalanya ditekan ke bawah, dan dia tidak bisa bernapas. Chapter 139. Pada saat krisis, Ye Chen membalikkan tangannya dan mengeluarkan cambuk besi hitam, dan berdenyut dengan ganas. Pound! Cambuk besi bertabrakan dengan pagoda perak, membuat suara membosankan. Tiba-tiba, Ye Chen menyemburkan darah, dan seluruh lengannya menjadi berdarah. Kemudian, Qi Yang berteriak, memegang kepalanya di kedua tangan, darah meluap di matanya, dan kepalanya menderu. Melihat ini, Ye Chen membeku dan tanpa sadar menatap cambuk besi di tangannya. Dalam sekejap, dia ingin memahami bahwa kemampuan cambuk besi didedikasikan untuk memukul jiwa manusia, dan bahwa pagoda perak adalah senjata sihir bawaan Qi Yang, yang terhubung dengan Qi Yang oleh kekuatan jiwanya. Dalam arti, itu juga mengesankan jiwa Qi Yang di pagoda perak. Jelas, Qi Yang tidak berharap Ye Chen memiliki senjata seperti itu yang didedikasikan untuk jiwa, kalau tidak, dia tidak akan direkrut. Kamu benar-benar bayi. Dia mencium cambuk besi dengan keras, dan dia berbalik dan berlari. Meskipun Qi Yang terluka karena kejutan, tetapi dia masih berada di ranah matahari, cambuk besi hanya membuatnya sebentar pusing. Ye Chen, brengsek. Qi yang sadar dari vertigo, sangat marah, dan tidak lagi memiliki jenis senyum nakal, dan bergegas ke Ye Chen seperti setan. Boom! Bergemuruh. Segera, Qi Yang marah menggunakan misteri untuk mengejar Ye Chen dan memperbesar hidupnya. Di depan, Ye Chen berbentuk sangat serigala. Apalagi omong kosong adalah bahwa ia telah dikelilingi oleh banyak orang dalam. Ye Chen, lihat bagaimana kamu melarikan diri hari ini. Di wajah itu, selusin murid batin berkumpul di sekitar. Yang pertama adalah Yang Wei yang telah menderita kerugian besar di tangan Ye Chen di hutan tandus. Pergi ke ibumu. Ye Chen melompat dan membunuh seekor kera di depan Yang Wei, menunggu Yang Wei melakukan misteri, dan menghancurkan kepalanya dengan cambuk. Tiba-tiba, Yang Wei menjerit, kikiau berdarah, dan jatuh ke tanah sambil memegang kepalanya. Hentikan dia. Zuoqi terdengar, dan di sisi miring, Zuo Qiuming membunuhnya dengan senjata sihir yang menggantung di atas kepalanya. Kang Long. Darah Ye Chen membumbung ke langit, Kang Long mundur dari Zuo Qiuming dengan satu telapak tangan, dan kemudian memindahkan cambuk besi di tangannya. Selanjutnya, jeritan terus berdering, Ye Chen membawa cambuk besi sangat sengit, tetapi para murid batin yang datang di sekitarnya dibanting satu persatu dengan ganas olehnya, dan bergegas keluar dari pengepungan. Boom! Bergemuruh. Pada malam yang sunyi, gunung-gunung di belakang gerbang bagian dalam sangat gelisah, dan matanya penuh kekacauan. Saya tidak tahu kapan, raungan gerbang bagian dalam di belakang gunung secara bertahap dimusnahkan, terutama di hadapan Ye Chen menghilang, sehingga lebih dari 100 orang tidak memiliki target. Beri aku jalan keluar dari Hausan, dia pasti masih Hausan. Qi Yang berteriak, wajahnya sedikit menakutkan. Yang lain, beri aku 1 inci pencarian, aku akan melihat kapan dia bisa bersembunyi dan pergi dan undang Yang Bin padaku. Kakak Yang Bin. Para murid di sekitar tertegun, tetapi ketika mereka melihat wajah Qi Yang, mereka tidak berbicara. Yang Bin, murid sejati ke-7 dari Heng Yuezong peringkat ke-7, 1 poin lebih baik dari dia. Perlu mengirim murid sejati untuk menangkap kondensat. Jawabannya adalah ya. Semua orang tahu bahwa Qi Yang benar-benar marah kali ini. Dia adalah salah satu dari 9 murid sejati-sejati Heng Yue, ditambah lebih dari 100 murid di dalam, dan memukul tengah malam. Alih-alih mengalahkan Ye Chen, dia membiarkannya lolos. Baginya, ini adalah rasa malu terbesar dalam hidupku. Pergi ke Yang Bin untuk membantu sudah cukup untuk membuktikan bahwa Qi Yang sangat mementingkan Ye Chen. Seorang murid sejati tidak bisa mengetahuinya, jadi panggil yang lain. Segera, lebih dari 100 tentara dibagi menjadi 2 rute, 1 diblokir di pintu keluar pintu dalam, dan yang lainnya bertanggung jawab untuk mencari Ye Chen. Seberapa akrab adegan seperti itu bagi kebanyakan orang, ketika mereka diuji di hutan tandus, bukankah mereka mencari Ye Chen seperti ini? Hutan tandus itu besar, tetapi gunung di belakang gerbang bagian dalam lebih besar. Tidak mudah menemukan seseorang. Pada saat ini, Ye Chen, yang mati-matian mencari semua orang,
setelah menyeret tubuhnya yang berdarah ke gua yang tersembunyi. Setelah bermain di tengah malam, ia bergegas keluar dari pengepungan beberapa kali, dan akhirnya berhasil menyingkirkan muridnya di belakangnya. Meskipun cambuk besi sombong, ia tidak bisa memegang terlalu banyak orang, dan ia hampir dipukuli. Jangan menunggu Lao Su tenang. Sambil mengutuk, Ye Chen dengan cepat menyemprotkan bubuk obat yang tersembunyi di pintu masuk gua. Setelah melakukan ini, dia memasukkan 3 Wixuanda ke dalam mulutnya, dan kemudian mengeluarkan labu emas ungu untuk mengairi cairan spiritual. 1 jam kemudian, dia terbangun oleh suara dengkuran di luar gua. Dia berguling dan melompat, dia dengan cepat datang ke tepi lubang, dan kemudian melihat keluar melalui celah-celah rumput yang berserakan. Hal ini menemukan bahwa 3 murid batin sedang mencari-cari, dan manik-manik roh yang bersinar ditangguhkan di tangan masing-masing orang. Saudara Qiang benar-benar marah kali ini. Ketiganya mencari dan berbicara. Untuk menangkap Ye Chen, saudara Yang Bin diundang. Bin Yang, Ye Chen, di tepi gua, mendengar nama itu dengan jelas, seolah-olah dia tahu asal-usul Yang Bin di mulut mereka. 2 murid sejati, kamu benar-benar pantas untukku. Dalam hati terkutuk, Ye Chen dengan hati-hati menarik kembali ke dalam gua, dan wajahnya menjadi jelek. Dia tahu apa yang dia bisa hancurkan melalui kandang berat beberapa kali, tapi itu bukan cambuk besi sombong. Tetapi dia bahkan tahu bahwa jika dia dipilih, bahkan jika dia memiliki cambuk besi di tangannya, dia masih tidak akan bisa mengalahkan Qiang. Jika dia akan mengundang Yang Bin lain yang lebih kuat dari Qiang, ini akan menjadi yang paling menyakitkan baginya. Sudah berakhir, kali ini benar-benar jatuh ke dalam lubang. Ye Chen menggosok alisnya dengan keras. Cepat atau lambat mereka akan menemukannya di sini. Aku tidak bisa mengalahkan hanya 1 Qiang, apalagi Yang Bin yang lain. Beruang pria gemuk kecil, kamu keras kepala. Kali ini kamu benar-benar mati karena bermain. Ye Chen menutupi wajahnya secara langsung. Kali ini, krisis bahkan lebih parah ketika hutan tandus menguji waktu itu. Formasi yang kuat membuatnya tidak dapat menyebutkannya. Pada perang sekecil apapun, di bawah krisis, cahaya Ye Chen Tu menyala. Aku harap sudah terlambat. Setelah menutup pikirannya, Ye Chen memikirkannya, memanggil Zizixuan, dan kemudian menyikat tas penyimpanan dengan telapak tangannya, dan bahan berharga yang ditingkatkan untuk Zixuan juga dikeluarkan. Tingkatkan kamu menjadi magpie misterius, dapatkah kamu membantu saya melalui kesulitan, kan? Ye Chen menatap Zixuan dengan penuh semangat. Dia tahu kengerian murai kelas Xuan, dan belatung Feng Ying adalah contoh berdarah. Jika dia secara tidak sengaja merusak pesona sihir di tubuh Feng Ying, aku khawatir dia masih dipukuli oleh Yun Feng. Jika itu juga magpie kelas Xuan, Ye Chen Du akan menentukan bahwa Zixuan lebih kuat dari Feng Ying, karena tubuhnya marah oleh api peri, setidaknya kekerasan fisik lebih kuat daripada murai Feng Ying. Lakukan saja, Ye Chen segera membaringkan Qi Zixuan di atas batu. Kemudian, dia menepuk-nepuk tas penyimpanan, dan potongan-potongan bahan bercahaya ditangguhkan di sisi Yun Zixuan. Api peri ada di sini. Dengan pikirannya yang bergerak, api peri dipanggil. Segera, api peri Jin Xuan Huang membungkus Zixuan, bersama dengan bahan-bahan mengkilap itu. Tidak sulit untuk meningkatkan simbal tingkat manusia ke simbal tingkat Xuan, hanya saja bahan-bahan berharga itu disempurnakan ke dalam tubuh Zixuan, dan kemudian Julingfu dan Xuan Lingfu dicetak padanya. Jelas, apa yang kurang Ye Chen sekarang adalah waktu, dan Qi yang dapat menemukannya di sini kapan saja. Nak, apakah kamu masih hidup? Pada titik ini, suara di pinggang Ye Chen menyala, dan Xiong Er berbicara di dalam. Beruang gendut, kamu keras kepala, aku hampir terbunuh dengan bermain. Ye Chen mengutuk sambil memanipulasi api peri. Kamu masih memiliki kekuatan untuk memarahiku, maka itu membuktikan bahwa kamu masih hidup. Xiong Er menyeringai, kami belum meninggalkanmu, kami bertiga masih di gunung belakang, di mana kamu, pergi ke kamu. Ke arah tenggara, di sebuah gua. Ye Chen mengatakan posisinya, dan dia masih ingat untuk mengutuk, kali ini akurat, jangan mengundang banyak orang ke Lao Su. Aku mengerti. Terima kasih, sampai jumpa di episode berikutnya.